Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Mata, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang Microsoft Word. Adapun teman kelompok saya yaitu saya sendiri, Teresa Mata, Alia Arkana Kasri, Muhammad Syahfan Sahrim Samar, Lilis Wanda, dan Nurul Fidia. Di sini saya akan membahas tentang beberapa menu pada Microsoft Word, yaitu Home, Insert, Design, Layout, dan References. Microsoft Word adalah sebuah program atau aplikasi perangkat lunak pengolah kata atau word processor yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang pertama, menu Home. Pada menu Home berisi perintah dan fitur dasar dalam pemformatan dokumen yang kita buat, seperti memilih jenis font dan lain-lain. Beberapa bagian pada menu Home yaitu clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Clipboard, paste, memposisikan atau meletakkan tulisan atau objek gambar yang telah digandakan atau dipindah. Cut, memotong suatu tulisan atau objek gambar. Copy, menggandakan suatu tulisan atau objek gambar. Format painter, menyalin format atau bentuk editan dari suatu teks ke teks yang lain. Font, memilih jenis gaya tulisan. Font size, mengubah ukuran tulisan. Increase font size, memperbesar ukuran tulisan. Decrease font size, memperkecil ukuran tulisan. Change cast, mengubah kapitalisasi setiap kata. Clear formatting, mengubah bentuk tulisan menjadi tulisan standar. Bold, menebalkan tulisan. Italic, memiringkan teks yang dipilih. Underline, menambahkan garis di bawah tulisan. Strike hook, memberikan coretan horizontal pada tulisan. Subscript, menambahkan angka kecil pada bagian bawah huruf atau angka. Superscript, menambahkan angka kecil pada bagian atas huruf atau angka. Text effect and typography, memberi efek bergaya pada tulisan dan menambahkan efek 3 dimensi. Text color, mewarnai latar belakang tulisan. Font color, mengubah warna tulisan, huruf atau angka. Paragraf, bullets, memberikan tanda secara berurutan. Numbering, memberikan penomoran secara berurutan pada tulisan. Multi-level list, memberikan penomoran atau tanda bertingkat pada tulisan. Decrease indent, menggeser baris paragraf ke kiri. Increase indent, menggeser baris paragraf ke kanan. Left to right, menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan. Right to left, menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri. Sort, mengurutkan tulisan yang dipilih sesuai abjad dari A ke Z atau Z ke A. Show, menampilkan tanda paragraf dan simbol pemformatan tersembunyi lainnya. Align left, meratakan paragraf ke batas kiri. Align center, meratakan paragraf ke atas kertas tengah. Align right, meratakan paragraf ke batas kertas kanan. Justify, meratakan paragraf bagian kiri dan kanan. Line dan paragraf spacing, mengatur jarak antar baris dan paragraf. Shading, merubah warna di belakang tulisan, tabel atau paragraf. Border, menambahkan batas pada jendela penulisan atau kertas. Style, panel yang berisi template gaya dari teks dokumen yang bisa kalian pilih secara langsung. Ini akan mengubah gaya tampilan teks dokumen kalian sesuai selera. Editing, find, menemukan kata, frasakata, tulisan, angka yang terdapat pada dokumen. Replace, mengganti kata, frasakata, tulisan atau angka yang satu dengan yang lain. Select, memilih tulisan atau objek gambar dalam dokumen. Yang kedua, menu insert. Menu insert merupakan menu yang berisi perintah masukkan objek ke dalam dokumen, bisa berupa gambar, tabel, dan lainnya. Beberapa bagian pada menu insert yaitu pages, table, illustration, add ins, media, links, comments, header and footer, text, dan symbols. Pages, cover page, membuat halaman sampul dokumen. Blank page, menambahkan halaman Microsoft Word baru. Page break, mengakhiri sesi halaman Microsoft Word yang sedang aktif dan berpindah ke halaman baru. Dengan menggunakan page break ini, ketika pada halaman sebelumnya ada penambahan tulisan, maka tidak akan membuat tulisan yang awal diketik turun ke baris berikutnya. Table, tables, membuat tabel pada halaman Microsoft Word dengan jumlah yang diinginkan. Illustrations, pictures, memasukkan file gambar dari laptop atau komputer. Online picture, memasukkan gambar dari beberapa sumber di internet. Shapes, menambahkan bentuk seperti segi 4, segitiga, bintang, lingkaran, dan lain sebagainya. Smart Art, memasukkan diagram yang dapat memvisualkan dokumen. Chart, menambahkan bagan atau grafik untuk mempermudah pembacaan data.
Screenshot menambahkan tangkapan layar dari jendela yang sedang aktif. ADD-ins Store tempat download aplikasi pendukung Microsoft Office Word. My ADD-ins melihat aplikasi-aplikasi yang telah di-download dari Store. Wikipedia, website untuk mencari informasi baru terkait apa saja. Media, video online mencari dan memasukkan file video yang diakses melalui internet ke dalam dokumen. Links, hyperlink membuat link ke halaman website pada tulisan, kata, frase kata, kalimat, paragraf yang dipilih. Bookmark mempermudah pada saat membuka dokumen. Cross-reference adalah hyperlink yang mana label atau kategori dihasilkan secara otomatis. Comments menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Header and footer. Header menambahkan informasi seperti judul, penulis, kop surat, kop jurnal ilmiah, dan lain-lain pada bagian atas halaman dokumen. Footer menambahkan informasi pada bagian bawah halaman. Page number memberikan nomor halaman dokumen. Text box menambahkan informasi penting ke dalam kotak tulisan. Quick Part menambahkan tulisan yang sudah diatur agar memudahkan dalam mencari dokumen. Word Art menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Drop Cap membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Signature Line menambahkan baris tanda tangan. Date and Time menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Objek menambahkan objek yang disematkan. Symbols Equation menambahkan persamaan atau rumus matematika. Simbol menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard. Yang ketiga, menu desain. Menu desain merupakan pembuatan dokumen yang berkaitan dengan penentuan template ataupun jenis dokumen apa yang akan dibuat. Beberapa bagian pada menu desain yaitu Themes, dokumen formatting, dan Page Background. Themes menambahkan tema pada dokumen. Dokumen formatting. Colors memilih warna tema pada dokumen. Fonts memilih gaya huruf pada tema dokumen. Paragraph spacing mengubah jarak antar paragraf dengan cepat. Effects memberikan perubahan efek pada objek terpilih. Setup default menjadikan gaya dokumen saat ini diterapkan pada dokumen lainnya. Page background. Watermark menambahkan cap air pada bagian belakang teks. Page color memberikan warna pada halaman dokumen. Page border menambahkan bingkai pada sisi kertas. Yang keempat, menu layout. Menu layout yaitu menu yang berisi tombol perintah buat mengatur format kertas dan tulisan, seperti ukuran kertas, kolom, dan lainnya. Beberapa bagian pada menu layout yaitu page setup, paragraf, dan arrange. Page setup. Margins mengatur batas atas, bawah, kanan, dan kiri tulisan pada dokumen. Orientation mengatur posisi halaman menjadi bentuk portrait and landscape. Size mengatur ukuran kertas yang digunakan. Columns mengatur kolom pada dokumen. Breaks mengatur kontinuitas halaman maupun kolom. Line numbers mengatur kontinuitas nomor baris teks. Hyphenation memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Paragraf. Indent mengatur batas kiri dan kanan tulisan, terdiri dari left mengatur batas kiri tulisan, dan right mengatur batas kanan tulisan. Spacing mengatur jarak antar paragraf, terdiri dari before mengatur jarak tulisan dari paragraf sebelumnya, dan after mengatur jarak tulisan dari paragraf sesudahnya. Arrange position mengatur posisi gambar terhadap tulisan. Warp text mengatur pelipatan tulisan sehingga ketika Anda menyisipkan gambar, maka dapat mengatur gambar sesuai dengan keinginan Anda. Bring to page meletakkan sisipan objek gambar yang dipilih ke posisi paling depan. Send backward meletakkan objek gambar yang dipilih ke posisi paling belakang. Selection pane menampilkan panel navigasi objek. Align meratakan objek yang dipilih. Group menyatukan beberapa objek yang dipilih. Rotate memutar suatu objek gambar yang kita masukkan ke dalam dokumen. Yang kelima, menu reference. Menu reference yaitu menu yang berisi perintah untuk menambahkan referensi pada dokumen yang kita buat, misalkan daftar pustaka, daftar isi, dan lainnya. Beberapa bagian pada menu reference yaitu table of contents, footnotes, citation and bibliography, caption, index, table of authorities. Table of contents. Table of contents mengatur daftar isi sesuai yang diinginkan. ADD text mengelola paragraf yang dipilih dalam kaitannya sebagai daftar isi yang sudah dibuat. Update table memperbarui daftar isi. Footnotes
Insert footnote menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau folder. Insert endnote menyisipkan catatan di akhir bab. Next footnote memantau footnote dan endnote. Show notes memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Citation and bibliography. Insert citation menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Manage sources mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Style memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Bibliografi menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Caption. Insert caption membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Insert table of figures menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Update melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Cross reference menyisipkan referensi silang. Index. Mark entry menandai masukan baru dalam dokumen. Insert index menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam dokumen. Update index memperbarui daftar indeks. Table of authors. Mark citation menambahkan tulisan yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam table of authors. Insert table of authors menyisipkan table of authors pada dokumen. Update table memperbarui daftar authors sehingga sinkron dengan kondisi tertentu. Itulah tadi pembahasan materi Microsoft Word 1 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.